Baik, untuk soal yang pertama yaitu jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 257.912.349 jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan kependudukan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas, sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai, angka pengangguran tinggi, angka kriminalitas tinggi. Jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Untuk permasalahan kependudukan sendiri tadi itu terdapat 5, di mana yang pertama yaitu ketersediaan bahan pangan terbatas. Angka pertumbuhan penduduk mempengaruhi jumlah kebutuhan penggunaan lahan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas penduduk. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan guna lahan dari lahan pertanian diubah menjadi lahan terbangun, hal ini memberikan pengaruh atau dampak bagi pemenuhan bahan pangan, khususnya pada negara Indonesia, di mana banyak sekali lahan di Indonesia itu dari lahan pertanian diubah menjadi lahan seperti diubah menjadi pertokoan, seperti swalayan, hotel, dan sebagainya. Nah, terkait hal tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan dilakukannya impor bahan pangan dari luar negeri ke dalam negeri, jika hal tersebut memang sangat mendesak. Selain itu, solusi yang lain yaitu dengan menerapkan bioteknologi yang ada. Maka dengan adanya bioteknologi bisa meminimalisir dan memberikan solusi terbaik dalam ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Selain itu, menurut saya juga bisa menerapkan sistem urban farming, di mana sistem tersebut bisa kita terapkan di kawasan perkotaan yang notabene lahannya itu sangat sempit. Jadi di perkotaan itu di mana untuk masing-masing rumah itu diwajibkan menyediakan satu petak lahan dengan ukuran beberapa meter untuk urban farming. Urban farming tersebut menurut saya merupakan solusi yang tepat juga untuk ketersediaan bahan pangan terbatas. Dengan adanya urban farming, bioteknologi itu bisa sangat membantu untuk solusi dari ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Untuk yang kedua, permasalahannya yaitu sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Angka pertumbuhan penduduk yang naik secara signifikan sehingga berpengaruh pada ketersediaan sarana tempat tinggal, di mana perumahan dibutuhkan dan juga semakin banyak lahan yang terpakai untuk permukiman, dan hal ini mengakibatkan kurangnya lahan untuk tempat tinggal. Maka solusi yang dapat diambil yaitu dengan melakukan pembangunan tempat tinggal seperti rumah susun yang diberikan atau disiapkan pada lahan kosong sebagai tempat tinggal untuk masyarakat yang bisa dikatakan kalangan menengah ke bawah. Dengan adanya rumah susun, maka itu merupakan solusi yang tepat menurut saya yang bisa digunakan dalam permasalahan sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Yang ketiga yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas yang lain yang kurang memadai, di mana pemenuhan fasilitas kebutuhan penduduk yang ada pada suatu wilayah sangat berdampak dan berpengaruh pada pemenuhan fasilitas kesehatan, penduduk, pendidikan, dan sarana publik lainnya. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menambah sarana dan fasilitas pemenuhan kebutuhan, serta dapat dilakukannya pembatasan angka kelahiran, di mana dengan adanya edukasi tentang program keluarga berencana. Yang keempat yaitu angka pengangguran tinggi. Menurut saya sendiri, angka pengangguran tinggi ini disebabkan karena
Yang pertama yaitu banyaknya dari masyarakat dalam suatu wilayah itu yang kurang akan lapangan pekerjaan. Yang kedua karena tingkat kemiskinan. Yang ketiga karena adanya pendidikan rendah, sehingga memunculkan dampak di mana kurangnya kreativitas atau keterampilan yang bisa dikembangkan. Nah, oleh karena itu solusi yang dapat diambil di mana diadakannya edukasi bagi masyarakat untuk melakukan suatu usaha atau keterampilan, dan dengan campur tangan pemerintah yaitu menyiapkan dan menyediakan balai lapang pelatihan kerja BLK untuk di setiap kecamatan. Menurut saya hal ini bisa menjadi solusi untuk angka pengangguran tinggi, di mana dengan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan maka bisa mengikuti program dari BLK, Balai Pelatihan Kerja, sehingga ketika mereka ingin mendaftarkan pekerjaan maka mereka sudah memiliki saku di mana mereka memiliki keterampilan yang berdaya nilai tinggi dan berdaya jual yang tinggi, di mana dengan itu memudahkan mereka itu untuk mengupgrade skill yang dimiliki ketika mendaftarkan suatu pekerjaan. Yang kelima yaitu angka kriminalitas tinggi. Nah, menurut saya sendiri angka kriminalitas tinggi ini disebabkan karena faktor yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan angka kriminalitas tinggi. Sebenarnya untuk mereka yang bisa dibilang melakukan kriminalitas seperti itu karena bukan pilihan bagi saya, tapi karena memang karena keterbatasan, dan itu karena paksaan. Jadi mereka berpikir daripada tidak makan, oleh karena itu mereka melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang dinilai melanggar peraturan yang ada. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang dimana notabene belum mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas dikurangi mortalitas ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi import. Nah, jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Jawab. Dinamika penduduk merupakan suatu pertumbuhan penduduk total yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana dapat dihitung dengan rumus fertilitas dikurangi mortalitas ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk dalam suatu negara erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor. Dalam setiap formula perhitungan di atas terdapat beberapa komponen yang dimana saling berkaitan satu sama lain. Jika tingkat fertilitas tinggi dengan tingkat mortalitas yang rendah dan jumlah migrasi adalah 0, maka yang terjadi yaitu peningkatan jumlah penduduk. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat investasi dan konsumsi pada penduduk. Jika peningkatan penduduk diimbangi dengan umur produktivitas yang sama tingginya, maka akan menghasilkan tenaga kerja, sehingga bisa meningkatkan ekspor. Rendahnya mortalitas menunjukkan semakin tinggi angka harapan hidup seseorang yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan produktivitas seseorang. Nah, sebaliknya, jika tingkat mortalitas tinggi dengan tingkat fertilitas yang sangat rendah dan migrasi adalah 0, akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Jika hal tersebut terjadi, maka produktivitas menurun
dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga akan menurun, sehingga kurangnya sumber daya manusia produktif dalam meningkatkan investasi dan ekspor. Jika hal ini terjadi, antara fertilitas dan mortalitas adalah nol dan migrasi lebih besar daripada imigrasi. Hal ini akan menjadi terjadinya peningkatan jumlah penduduk, dan begitu pun sebaliknya. Jika imigrasi lebih kecil daripada emigrasi, maka jumlah penduduk akan berkurang. Nah, untuk soal yang nomor 3, di mana jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 sebesar 147,5 juta, sensus penduduk tahun 2000 sebesar 179,3 juta, dan tingkat pertumbuhan sebesar 1,97%, maka hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode penghitungan aritmatik PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus RT, dan geometrik PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R pangkat T. Dengan jawaban di mana bisa diketahui di mana jumlah penduduk tahun 1990 sebesar 147,5 juta, jumlah penduduk tahun 2000 sebesar 179,3 juta, dan R yaitu sebesar 1,97%, dimana jika didesimalkan menjadi 0,0197. Nah, untuk pertanyaannya yaitu jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 dan pada tahun 2020. Dengan menggunakan metode aritmatik dengan rumus PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus RT. Untuk proyeksi penduduk tahun 2010 dengan rumus PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus RT, maka bisa dimasukkan bilangan yang telah diketahui tadi, yaitu PT-nya kita mencari pada tahun 2010, berarti P-nya adalah P10 sama dengan P0-nya yaitu jumlahnya penduduk di mana sebesar 179,3 juta, dan memasukkan 1 merupakan rumus asli, dan kita masukkan RT yaitu R-nya sendiri adalah 0,0197 dan T-nya sendiri yaitu 10, karena kita mencari jumlah penduduk pada tahun 2010, dimana langsung kita kalikan hasilnya yaitu 179,3 juta dikali 1,197 yaitu 622,1 juta, dengan hasil akhir yaitu 622.000 juta penduduk. Nah, untuk yang kedua yaitu proyeksi penduduk tahun 2020, di mana dengan metode aritmatik dengan rumus P sama dengan P0 dalam kurung 1 plus RT, di mana P-nya yaitu 20 dikarenakan kita mencari jumlah penduduk pada tahun 2020. Nah, untuk P0-nya sendiri sudah diketahui yaitu 179,3 juta dalam kurung dikalikan 1 plus R-nya sendiri 0,097 dikali T-nya yaitu 20. Langsung kita kalikan, dimana dengan hasil akhir yaitu 179,3 juta dikali 1,394, dimana hasilnya yaitu 249,9442 juta jiwa, dimana jika dijadikan dengan jiwa maka hasilnya yaitu 249.944 kali 200 jiwa, 200.000 jiwa. Nah, selanjutnya yaitu dengan metode geometri. Untuk rumusnya yaitu PT sama dengan P0 di dalam kurung 1 plus R pangkat T dengan proyeksi penduduk tahun 2010, maka kita cari dengan PT T-nya itu 10 dikarenakan kita mencari proyeksi penduduk tahun 2010, dimana langsung kita masukkan ke dalam rumus P0 yaitu 179,3 dikali 1 plus R-nya 0,0197 dan T-nya 10, maka langsung kita kalikan, dimana menghasilkan 179,3 juta dikali 1,394
0,215413 dengan koma sekian, maka dibulatkan menjadi 217,9237936 juta jiwa. Nah, untuk proyeksi penduduk tahun 2020 dengan metode geometri, yaitu PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R pangkat T dengan P T-nya itu 20, jadi kita masukkan dengan P0 179,3 dikali 1 plus R pangkat T 1 plus 0,0197 dipangkatkan T-nya yaitu 20, langsung kita kalikan untuk 179,3 juta dikalikan 1,0197 pangkat 20 dengan hasilnya yaitu 264,86751 dengan koma sekian juta jiwa, maka dibulatkan yaitu sebesar 264,867.501 jiwa. Kemudian untuk soal yang terakhir nomor 4, yaitu perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Baik, di sini menurut saya keterkaitan SDGs pada poin ke-11 dengan aspek kependudukan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia salah satunya, di mana untuk mengakhiri rantai kemiskinan, untuk mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Maksud dari poin 11 di SDGs ini yaitu untuk membangun kota dan permukiman inklusif, aman, dan tahan lama dan berkelanjutan. Target ini disusun sebagai pembangunan hingga sebelum tahun 2030. Oleh karena itu, setelah tahun tersebut, konsep SDGs akan diubah menjadi halnya yaitu MDGs yang telah dilakukan dan dirancang sesuai dari kesepakatan global. Nah, untuk mendukung dari poin ke-11 ini, di mana perlu adanya dukungan untuk pembangunan infrastruktur maupun sosial dalam suatu kawasan yang terintegritas agar dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk dapat beradaptasi dalam perubahan iklim maupun tahan terhadap bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi. Mengingat di Indonesia sendiri merupakan wilayah yang notabene yaitu rawan bencana, terutama gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir. Oleh karena itu, dengan adanya program aksi global ini diharapkan untuk berhati-hati dalam adanya bencana tersebut. Nah, selain itu dari masalah tersebut yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan itu merupakan permasalahan yang dimana dia sangat signifikan dalam suatu wilayah atau negara. Oleh karena itu pemerintah salah satunya harus pemerintah dan masyarakat harus cepat mengambil tindakan untuk berantas dari rantai kemiskinan tersebut. Untuk menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan, di mana harus memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Untuk itu juga melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif, sekaligus melibatkan semua pihak yang ada, di mana dari stakeholder dari masyarakat dan dari pemerintah. Nah, untuk penerapan poin ke-11 dalam SDGs dan kependudukan sendiri, di mana di sini saya mengambil contoh yaitu pada Kampung Jodipan Malang yang biasanya disebut dengan Kampung Warna-Warni, di mana kampung ini merupakan kampung wisata pertama di Kota Malang berupa sederetan rumah warga di tepi Sungai Berantas yang menampilkan di dindingnya itu dengan aneka warna yang menarik dan tidak monoton.
Kampung ini terbagi menjadi dua, di mana yaitu ada Kampung Jodipan dan Kampung Teridi. Di antara dua kampung ini terdapat jembatan yang saling menghubungkan. Untuk adanya Kampung Jodipan ini merupakan suatu ide di mana untuk mengubah sebuah daerah kumuh yang bernama Kampung Jodipan, sekaligus mengubah perilaku dari masyarakatnya terhadap kepedulian sosial dan lingkungan yang ada. Dari hal-hal tersebut bisa disimpulkan bahwa terjadinya dua perubahan. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan, dan yang kedua yaitu perubahan perilaku masyarakat. Untuk perubahan lingkungan sendiri bisa dilihat bahwasannya di Kampung Jodipan sendiri itu merupakan awalnya itu kampung yang bisa dibilang wilayah yang kumuh, karena warganya itu cenderung tidak produktif dengan tingkat pengangguran yang tinggi, untuk lingkungannya yang bisa dibilang kotor, tidak memberikan kualitas yang baik untuk kehidupan, sehingga bisa mengakibatkan penyakit salah satunya. Nah, dengan adanya konsep kampung warna-warni ini, maka dengan itu perubahan lingkungan di Jodipan sendiri ini bisa dibilang berubah secara signifikan. Dengan pertama permasalahan wilayahnya itu kampung kumuh, dan sekarang menjadi kampung yang bisa menjadikan tempat destinasi salah satunya. Yang kedua yaitu perubahan perilaku masyarakat, di mana dari perilaku masyarakatnya yang notabene bisa dibilang tidak mematuhi peraturan, yaitu membuang sampah sembarangan di bantaran sungai. Dengan adanya destinasi wisata Kampung Jodipan ini, masyarakat bisa menumbuhkan kepedulian dengan adanya sanitasi meningkat, adanya kunjungan wisatawan ke kampung ini, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian warga di masyarakat di Jodipan sendiri. Jadi selain itu, dimana juga menambahkan pemasukan untuk warga di sekitar Jodipan dengan adanya destinasi wisata, yaitu di masyarakat sendiri juga ada yang berjualan seperti itu, jadi bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan jawaban dari UAS mata kuliah kependudukan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.